Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberkati kita kesempatan, kelapangan dan kemudahan dalam memakmurkan masjid sebagai rumah Allah dengan sholat berjamaah, kemudian berzikir kepadanya sambil duduk sampai terbit matahari, kemudian dilanjutkan dengan sholat isyraq atau sholat duha awal waktu. Insyaallah Allah akan mencintai kita, akan mengampuni dosa dan kesalahan kita, serta menganugerahkan rahmatnya, kasih sayangnya sebagai tiket untuk masuk surga dan meraih kebahagiaan di dunia melebihi apa yang kita kumpulkan. Subuh ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu Muharram yang disucikan. Dalam satu tahun itu ada 4 bulan yang wajib disucikan. Dan ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36. Jadi dalam surat 9, surat At-Taubah ayat 36 dijelaskan dalam satu tahun yang 12 bulan itu ada 4 bulan suci, 4 bulan yang wajib disucikan. Jangan sampai dikotori dan dinodai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, sesungguhnya, iddata, bilangan atau jumlah, asyhur, bulan-bulan itu, indallah, di sisi Allah, itsna asyara syahran, ada berapa? 12 bulan. Fi kitabillah, dan itu dicatat dalam kitabnya. Yauma, pada saat khalaqas samawati wal ard, dia menciptakan langit dan bumi, minha, di antara yang 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan suci. Jadi dari dulu sampai hari kiamat, satu tahun itu jumlahnya 12 bulan. Walaupun ada gaji ke-13, tapi tetap bulan itu jumlahnya berapa? 12. Dan juga ditetapkan sampai hari kiamat ada 4 bulan suci yang wajib disucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Allah jelaskan nanti teknisnya. Nah, 4 bulan yang disucikan itu, pertama apa? Muharram. Yang kedua Rajab. Yang ketiga Zulqa'dah. Yang keempat Zulhijjah. Dan ini dirinci secara detail oleh Rasulullah SAW sebagai penafsiran di Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36. Jadi beliau bersabda, inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawat, khalaqallahu as-samawat wal ard. Jadi sesungguhnya, kata Nabi, zaman telah berputar, sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Terus berputar zaman itu. Kemudian asana itsna asyara syahran. Kata Nabi, satu tahun terdiri dari 12 bulan. Minha, diantaranya arba'atul hurum, ada 4 bulan suci, bulan hurum, bulan haram, di antaranya 3 berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Sedangkan Rajab itu berada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, Jumadil Tsani dan bulan Sya'ban. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu.
Nah, kemudian ada 3 cara mensucikan bulan suci. Ya. Dan ini bagian daripada ibadah, bagian dari ketaatan kepada Allah, dan bagian daripada menghidupkan sunnah Rasul. Ya. Ya. Sebab kita ingin ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihidupkan ya, dalam menghidupkan sunnah Rasul, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah atau mati syahid dalam keadaan Islam. Ya. Kemudian dijaga, dilindungi dari berbagai macam fitnah yang menyesatkan. Ya. Pertama, tidak berbuat zalim kepada diri sendiri. Ya. Dengan tidak melakukan dosa dan maksiat. Jadi kalau di bulan Muharram ada yang berbuat dosa, berbuat maksiat, itu dia telah mengotori bulan Muharram. Ya, jadi fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya. Kata Allah, maka janganlah kamu menganiaya, mendolimi dirimu dalam bulan-bulan itu. Ya. Ada yang melukai badannya, ya, melukai kepalanya. Dari mulai ya, orang dewasa, remaja, anak-anak sampai bayi dibawa ke lapangan ya, secara massal ya, bawa senjata tajam, kemudian ya, tubuhnya dilukai ya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi mencelakakan diri sendiri, menyakiti diri sendiri, melukai diri sendiri, apalagi sampai bunuh diri. Nggak boleh itu ya. Sebab nanti kalau orang bunuh diri misalnya dengan pisau, nanti ya, di akhirat dia akan disiksanya dengan bunuh diri juga berulang kali. Kalau di dunia kan bunuhnya cuma bunuh diri satu kali, minum racun ya, misalnya terjun dari ketinggian, tapi nanti diulang-ulang itu ya. Karena namanya azab itu siksa yang diulang-ulang ya, sesuai dengan yang dilakukan pada waktu di dunia ya. Jadi kalau kemudian tadi melukai diri, menyakiti diri, ya di sana akan begitu siksanya. Atau kemudian bunuh diri dengan minum racun ya, dengan menjatuhkan diri dari ketinggian ya. Nah, ini fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi janganlah kamu menganiaya, mendolimi dirimu dalam bulan-bulan itu. Itu surat At-Taubah ya, surat 9 ayat 36. Yang kedua ya, cara mensucikan bulan Muharram itu ya, atau bulan suci yang 4 itu, memerangi semua orang musyrik ya. Semua orang musyrik wajib diperangi ya. Sebagai apa? Sebagai serangan balasan. Jadi di bulan Muharram itu, di bulan suci itu haram berperang. Tapi kalau diserang nggak boleh diam, harus melawan ya, sebagai serangan balasan dan bentuk perlawanan. Atas apa? Atas kedzaliman ya. Atas apa? Atas kebatilan ya, yang dilakukan oleh musuh ya. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Jadi kalau kalian disiksa, dianiaya, disakiti, jangan diam. Balas dengan balasan yang setimpal. Kalau rudal lagi kan ya. Begitu kan? Ya. Kalau bunuh lagi. Ya. Kalau nyakitin, sakitin lagi. Ya. Itu namanya adil. Adil. Ya. Dan itu ada dasarnya surat An-Nahl kan. Ya, jadi wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kita boleh membalas dengan balasan yang setimpal, tidak melampaui batas ya. Jadi kalau kita dihina, monyet tuh, kita jawab lagi, lu juga monyet kan gitu. Jangan sampai monyet tuh, lu King Kong kan, itu nggak boleh tuh. King Kong dengan monyet tuh jelekan mana ya? Nggak boleh ya. Kalau yang setimpal boleh ya. Pukul lagi, cubit lagi kan, tendang lagi ya. Tapi nanti ada akhlak yang mulia. Wala in sabartum lahuwa khairul sabirin. Kalau kemudian tidak membalas,
itu bagian daripada kesabaran, dan itu lebih baik daripada membalas ya. Bukan tidak mampu membalas ya. Cuman dia menahan diri untuk tidak membalas. Karena ini bagian daripada dakwah ya. Bagian daripada dakwah bilhal. Dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan sikap ya. Dakwah dengan akhlak mulia. Tapi ada yang lebih tinggi daripada sabar, apa? Ihsan. Ya, idfa billati hiya ahsan. Ya, kalau orang membalas dengan kejahatan, maka kemudian kita balas dengan kebaikan. Ini namanya akhlak mulia, strategi dalam berdakwah. Sehingga Islam nanti akan ya banyak orang berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena dakwahnya tidak hanya dengan perang. Ya, dakwahnya itu tidak hanya dengan apa? Dengan perkataan saja, tapi juga dengan akhlak yang mulia. Mana dasarnya ya bahwa umat Islam itu boleh ya membalas serangan ya atau melawan kezaliman dan kebatilan ya. Itu masih dalam surat At-Taubah ayat 36 itu. Waqatilul musyrikin, dan hendaklah kalian perangi orang-orang musyrik kafah semuanya. Kama sebagaimana yuqatilunakum kalian mereka membunuh kalian kafah semuanya ya. Jadi etika perang dalam Islam itu tidak boleh itu ya diperangi semuanya, nggak boleh. Wanita nggak boleh diperangi, anak-anak nggak boleh diperangi kan ya. Orang yang sedang ibadah di tempat ibadah nggak boleh diperangi ya. Kemudian orang yang sudah menyerah nggak boleh diperangi ya. Kemudian dalam waktu yang sama tidak boleh merusak fasilitas umum. Tapi ternyata ya orang kafir ya ketika ya memerangi orang Islam itu semuanya dihabisin kan ya. Wanitanya, anak-anaknya, rumah sakitnya, sekolahnya, bahkan ya tempat mengungsinya juga dibombardir. Bahkan saat antri ya untuk mendapatkan bantuan berupa makanan dan sebagainya dibombardir juga ya. Itu kan kedzaliman, kebatilan ya, perbuatan yang melampaui batas, dan itu dilakukan oleh orang-orang musyrik ya. Makanya waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah ya. Kalian perangi orang-orang musyrik itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya ya. Jadi orang yang beriman ya, yang kuat lebih baik daripada orang yang beriman dan kemudian lemah ya. Jadi umat Islam itu harus punya kekuatan untuk membela diri, kekuatan untuk membalas serangan, melakukan serang balik atau perlawanan terhadap musuh yang melakukan kezaliman dan kebatilan ya. Kemudian berperang di bulan suci itu haram, tapi menjadi boleh jika untuk membela diri ketika diserang dan diperangi, seperti yang dilakukan mujahidin Palestina terhadap Zionis Israel, atau yang dilakukan Iran ketika negaranya dirudal dan dibombardir oleh Zionis Israel dan Amerika Serikat yang sedang viral tahun ini 2025 ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Iran ya itu bukan menyerang ya, tapi membalas serangan ya, melakukan perlawanan ya. Demikian pula yang dilakukan oleh mujahidin Palestina ya. Karena sekarang kan yang tertinggal cuman Gaza. Gaza pun lebih kecil lagi, yaitu Rafah ya. Tiap hari itu ya orang-orang mati syahid di sana ya. Kemudian ketiga meningkatkan ketakwaan agar semakin dibersamai Allah ya. Dengan taat, ibadah dan amal saleh ada cara supaya Allah bersama kita. Pertama ibadah ya. Yang kedua amal saleh, yang ketiga taat ya. Ani'budullah wattaqu wa ati'un ya, kalian harus ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Itu 3 cara agar Allah bersama kita ya. Dan kita itu ketika dikaitkan dengan hablum minallah, kita harus dekat dengan Allah. Kemudian kita harus dicintai oleh Allah ya.
dan kita harus bersama Allah. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah tuh bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah tuh bersama orang-orang yang takwa dan orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jadi ternyata sabar, takwa, berbuat baik. Ya. Itu petunjuk Allah agar apa? Agar Allah bersama kita. Tapi secara umum, ya Nabi Nuh ya mengajak kepada umatnya agar ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Ya. Kemudian, ya firman Allah, ya masih dalam surat At-Taubah ayat 36. Wa'lamu, dan kalian ketahui. Ya. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi antara majelis ilmu, di antara materi yang kita kaji adalah ilmu tentang bagaimana caranya supaya Allah bersama kita. Itu ilmu itu. Ya. Ya. Tadi kan kita harus takwa, kita harus sabar, kita harus berbuat baik. Berarti kita kaji fikih sabar, kita kaji fikih takwa, kita kaji fikih ihsan. Karena dengan 3 itulah kita akan bersama Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau bersama Allah, malaikat bersama kita juga. Tapi kalau bersama setan, maka ya kita jauh dari Allah, jauh dari malaikat. Seperti kemarin sudah jelaskan, ketika Abu Bakar dicaci maki, dia tetap duduk, ya, tidak membalas cacian orang itu. Maka kemudian Rasul pun duduk di sampingnya menemani Abu Bakar. Tapi karena orang itu mencaci Abu Bakar berulang kali, Abu Bakar naik darah. Dia berdiri membalas caciannya. Maka Rasul pergi meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar kaget kan. Tadi di sampingnya, sekarang tiba-tiba meninggalkannya. Lantas ditanya. Ya. Ya, kalau tidak tahu tanya. Tanya kepada Rasul. Kata Rasul, waktu kamu duduk, diam, tidak membalas cacian orang itu, maka malaikat turun. Ya, jadi malaikat itu ada di atas. Ya. Kemudian turun. Ya. Dan aku pun ingin ya, bersama malaikat. Ya. Jangan sampai bersama setan, bersama malaikat. Tapi ketika engkau berdiri membalas cacian orang itu, maka malaikat naik lagi. Setan datang, aku pergi, nggak mau sama setan. Ya. Nah, ini ya. Kemudian ya, Muharram yang disucikan adalah bulan yang paling utama. Paling utama itu paling afdol. Paling banyak menjanjikan karunia. Ya. Jadi ketika karunia Allah itu fadlullah digabungkan dengan rahmatullah, maka itulah kebahagiaan yang sejati dan hakiki. Ya. Lebih baik daripada yang kita kumpulkan. Ya. Ya. Kita sekarang sedang ngumpulin apa sih? Ya. Harta, ya. Kontrakan atau apa gitu ya. Tapi tetap tidak bisa mengalahkan kebaikan, bahagia karena karunia dan rahmat Allah. Ya. Nah, di antaranya apa? Ya. Untuk berpuasa. Ya. Jadi Muharram yang disucikan adalah bulan yang paling utama untuk saum. Ya. Jadi saum yang paling menjanjikan karunia Allah itu adalah saum di bulan Muharram. Sampai kemudian Rasulullah bersabda, Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Ya. Jadi saum yang paling utama, ya, paling afdal setelah saum Ramadan adalah pada bulan Allah. Apa bulan Allah itu? Al-Muharram, bulan Muharram. Ini bulan Allah tuh, ya. Kita gunakan untuk saum semampu kita. Ya, kalau kita mampu saum Daud, ya saum Daud. Kalau kita mampu Senin Kamis, ya Senin Kamis. Kalau kita mampu 13, 14, 15, ya 13, 14, 15, ya. Kalau kita bisanya cuman ya 10 Muharram, ya 10 Muharram. Tapi kalau kita kemudian mau melengkapi dengan 9 Muharram, ya 9 Muharram, ya. Atau kalau kita mau saum Jumat boleh, tapi sebelumnya kita saum Kamis, atau sesudahnya kita saum Sabtu. Nah, jadi saum di bulan Muharram itu afdhalus siyam.
Saum yang paling afdal setelah Ramadan, ya. Kemudian wa afdul salat, sedangkan salat ya yang paling afdal ba'dal faridah, setelah salat fardu, salatul lail. Katanya salat malam. Jadi salat malam itu salat yang paling afdal setelah salat fardu. Bahkan ada ya, jamaah yang mengatakan dia dengar Ustadz Adi Hidayat ceramah. Ya, kalau orang tidak salat malam itu tidak bedanya dengan bangkai, molor melulu, tidur melulu kan ya. Padahal kan tadi salat malam itu sepertiganya, setengahnya, 2/3-nya. Jadi nggak lama itu. Tapi ada orang yang kemudian bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Ya. Itu anak buahnya Mbah Surip. Ya. Kan harus kalau bangun tuh minimal baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Atau baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma ighfirli. Ya, itu minimal tidur lagi. Tapi kalau kemudian kita sholat minimal 2 rakaat, kubilat sholat tuh pasti sholatnya diterima tuh. Kenapa? Karena berat itu, ya berat. Setiap bangun zikir, setiap bangun sholat, zikir sholat, zikir sholat. Oh, maka itulah ya ritual atau amal yang bisa bikin tidur kita tenang, ya tidur kita nyaman. Ya. Tapi dalam waktu yang sama tadi kita mendapatkan fadilah. Ya, karunia yang lebih banyak dari Allah. Kalau kemudian tidak hanya sholat wajib saja, sholat fardu saja, tapi juga sholatul lail. Ya. Nah, teknisnya gimana? Baca surat apa? Surat Al-Muzammil ayat 1-20. Itu teknis qiyamul lail. Teknis bangun malam untuk ibadah. Ya. Di antaranya sholat malam. Kan ada hadis yang menjelaskan kalau kita bisa sholat malam, pertama dicatat sebagai orang yang soleh, yang kedua didekatkan di sisinya, yang ketiga dicegah dari berbuat dosa. Bayangkan, dosa itu berat, ya. Dosa itu mudah untuk dilakukan, ya. Tapi kemudian kalau kita rajin qiyamul lail, oleh Allah akan dicegah untuk berbuat dosa dan maksiat. Yang keempat, ya akan ditutup dosa dan kesalahannya. Dan yang kelima, dijauhkan dari tubuhnya aneka macam penyakit. Jadi banyak penyakit yang bersarang dalam tubuh oleh Allah dijauhkan kalau kita rajin qiyamul lail. Minimal apa? Minimal 3 rakaat lah. Kalau nggak keburu 1 rakaat kan. Tapi kalau keburu minimal 3 rakaat. Kira-kira jam 4 bisa nggak? Masih bisa nggak jam 4 tuh? Masih bisa kan jam 4 ya. Ya. Karena adzan itu kan 4.30 kan. Apalagi kita mulainya jam 3 misalnya gitu kan. Tidak hanya sholat malam tapi juga bisa baca Quran, berzikir, berdoa ya. Sampai ditutup dengan istighfar. Membaca sayyidul istighfar. Sampai apa? Sampai adzan subuh itu. Ya. Kemudian saum yang paling afdal di bulan Muharram itu pertama saum khusus. Ya, saum khusus itu saum tanggal 9 atau Tasu'a dan tanggal 10 atau Asyura. Itu saum istimewa tuh, saum khusus, ya. Kenapa? Karena kata Abdullah bin Abbas, "Ma ra'aitun nabi yataharra siyama yaum," ya. Fadalahu ala ghairihi ila hadzal yaum, ya, yaum Asyura. Wa hadza syahru yakni syahrul Ramadan. Jadi aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu bersungguh-sungguh berpuasa pada suatu hari dan mengutamakannya di atas hari-hari lainnya kecuali hari ini, yaitu Asyura, dan bulan ini yaitu bulan Ramadan. Kemudian ada usulan dari Ustadz Nasiruddin ya sebagai ketua DKM. Nah, jadi usahakan nanti kalau tidak tanggal 9, tanggal 10 kita iftar jama'i ya, buka bersama ya. Silakan dikoordinir ya. Yang mau infak mungkin sama Mas Rijal ya, dikoordinir infaknya ya.
Ya kalau nggak ada yang mau masak, mungkin istri saya bisa ya. Tapi koordinir nanti kalau tanggal 10 Ahad ya. Betul kan? Nah, atau tanggal 9-nya Sabtu. Jadi Sabtu depan, Ahad depan, ya boleh 2 hari atau minimal 1 hari. Tanggal 10, tanggal 9 kita iftar jama'i di Masjid Babut Taqwa. Insyaallah tuh ya. Berjamaah itu makan berkah insyaallah ya. Ya, kenapa? Opor ayam lah. Opor ayam lah. Ya terserah, silakan request menunya ya gitu. Tapi yang jelas ya, momen ini kita gunakan untuk saum Asyura atau Tasu'a. Ya. Nah, salah satunya itu dalam rangka silaturahim kita iftar jama'i ya. Baik tanggal 9-nya tanggal 10 yang bertepatan dengan hari Sabtu dan Ahad ya. Nah, ini hadis riwayat Bukhari nomor 2006 dan Muslim nomor 1132 ya. Bahwa saum yang paling afdal setelah Ramadan saum apa? Asyura. Sedangkan saum pada bulan Muharram. Sedangkan salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam ya. Kemudian mana dalilnya ya bahwa tanggal 9 itu disunahkan saum? Kata Rasul, lain ya, baqiyat ya ila qabil ya la asumanna at-tasi'. Jika aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada hari ke-9 ya, gitu. Ini namanya sunnah hamiyah ya. Jadi Rasul merencanakan nanti kalau masih hidup dia akan saum tanggal 9 Muharram. Tapi ternyata meninggal sebelum itu kan ya. Kemudian yang kedua saum umum. Kalau tadi kan saum khusus tanggal 9 dan tanggal 10. Sekarang saum umum. Saum umum itu saum yang pada umumnya ya kita lakukan di bulan-bulan lain. Jadi semua saum sunat seperti yang dilakukan pada bulan lain, demikian pula saum nazar. Kalau nazar wajib ya, atau saum kafarat ya, atau saum qada ya. Kalau saum kafarat diantaranya karena sumpah ya. Karena sumpah kemudian kita langgar, saumnya 3 hari itu ya. Itu bisa dilakukan di bulan Muharram karena paling afdal kata ya. Termasuk qada. Nah, yang mau qada yang masih punya hutang bulan Muharram tuh itu afdal banget. Demikian pula apa saum apa tadi? Saum nazar, saum kafarat dan saum qada. Apa tuh saum umum? Saum umum itu pertama saum Senin, Kamis itu ya. Di bulan Ramadan itu afdal itu. Yang kedua saum ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15. Yang ketiga saum Kamis Jumat ya. Jadi tidak boleh Jumat doang ya. Kemudian saum Jumat Sabtu ya. Bisa Jumat kemudian sebelumnya atau Jumat sesudahnya ya. Kemudian saum Daud, wah lebih utama ini saum Daud ya. Sehari saum, sehari tidak, sehari saum, sehari tidak, sehari saum, sehari tidak ya. Kemudian Muharram yang disucikan adalah bulan yang paling banyak peristiwa penting yang terjadi dan wajib dijadikan tazkirah, dijadikan peringatan dan dijadikan ibrah, pelajaran ya. Dijadikan peringatan, jangan sampai kita mengalaminya, jangan sampai kemudian ya, terulang lagi. Dijadikan ibrah, jadikan pelajaran ya. Nah, pertama berdasarkan hadis sahih dan catatan sejarah Islam, di antara peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram itu pertama disyariatkan puasa Asyura ya. Jadi puasa Asyura itu ya disyariatkan pada bulan Muharram bertepatan dengan tanggal 10. Jadi Ibnu Abbas berkata, sauman Nabi sallallahu Nabi saum yauma Asyura ya pada tanggal 10 Muharram. Wa amara dan nyuruh kepada umatnya, kepada para sahabat bisyamihi untuk saum juga ya. Kemudian suila Rasulullah SAW, Rasul pernah ditanya an syami yaumi Asyura, tentang keutamaan saum pada tanggal 10 Muharram. Faqala kata Nabi tukaffiru sana al-madiyah. Kalau kita saum tanggal 10 Muharram, maka fadilahnya dihapus dosa 1 tahun yang telah lalu.
Kira-kira 1 tahun yang telah lalu, kira-kira dosanya banyak atau dikit ya? Ya, 1 tahun. 1 hari aja banyak dosa kita, ini setahun. Tapi dengan 1 hari saum di bulan Muharram tanggal 10 atau saum Asyura, Allah tutup ya dosa kesalahan 1 tahun yang telah lalu. Yang kedua, peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram itu, Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Bayangkan ya, tanpa senjata ya, komandannya, panglimanya itu cuma pakai tongkat doang ya. Dikejar musuh dengan kendaraan yang waktu itu canggih, senjata canggih, kemudian pasukannya juga elit-elit, dikejar itu ya sampai mentok di lautan. Tapi ternyata senjata ketaatan ya, kemudian senjata kesalihan bisa mengundang pertolongan Allah ya. Allah perintahkan Musa untuk memukul laut, memukulkan tongkatnya ke laut, terbelah, kemudian bisa nyebrang ya. Akhirnya Fir'aun dan bala tentara nyusul tuh, ngejar. Tapi ketika Musa dan kaumnya sudah sampai ya, di pinggir laut, pas Fir'aun dan bala tentaranya ada di tengah-tengah, maka Allah tutup kembali itu laut ya, semuanya diamuk oleh gelombang laut. Tidak ada yang selamat 1 orang pun kecuali Fir'aun, tapi dalam keadaan terbujur kaku ya, cuman jasadnya doang yang diselamatkan oleh Allah. Sebagai apa? Ya, sebagai tadkir, peringatan, jangan kita seperti seperti Fir'aun. Tapi sebagai ibrah harus yakin ya, seperti Nabi Musa ketika membawa umatnya, dia yakin pertolongan Allah pasti datang ya. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha ya. Jadi peristiwa Musa dan Fir'aun itu ada ibrah, pelajaran yang dapat diambil bagi orang yang takut kepada Allah ya. Karena Fir'aun itu sombong ya. Fir'aun itu zalim ya. Allah tidak akan membiarkan kedzaliman dan kesombongan, pada akhirnya akan mati mengenaskan. Ngaku Tuhan tapi kemudian mati minum air kebanyakan kan gitu ya. Masa Tuhan mati dengan minum air ya? Berarti itu Tuhan bohong ya. Kemudian Ibnu Abbas berkata, hadza yaum sholih ya. Hadza yaum ya. Najallah ya Bani Israel min aduwihim fasomahu Musa ya. Jadi ya, ini adalah hari yang baik. Jadi tanggal 10 itu yaum salih, hari yang baik. Ini adalah hari yang dimana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Musa pun berpuasa pada hari itu ya. Puasa itu kan ungkapan syukur ya, dengan puasa la'allakum tashkurun, kalian akan bersyukur. Nah, mensyukuri nikmat keselamatan, nikmat kemenangan itu dengan saum. Di antaranya ketika 10 Muharram Allah selamatkan Bani Israel. Kemudian Allah binasakan yang namanya Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kemudian Musa saum pada waktu itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2004. Tapi ternyata 10 Muharram juga orang-orang musyrik Quraisy saum juga. Supaya tidak tasyabuh, supaya tidak menyerupai, maka kata Rasul, kalau tahun depan ada umur, saya saum tanggal 9. Ya, 10-nya untuk mensyukuri mensyukuri keselamatan Musa dan umatnya, kebinasaan Fir'aun dan bala tentaranya. 9 Muharram supaya tidak beda dengan orang musyrik ya, karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum dalam urusan ibadah ya, di antaranya, maka itu termasuk mereka ya. Jadi kalau ada ritual ibadah, upacara sakral kemudian kita tiru, berarti kita termasuk orang yang agamanya sama seperti mereka ya. Kalau yang ulang tahun itu agama apa yang ulang tahun? Ulang tahun agama Nasrani. Kalau kita ulang tahun berarti kita agama Islam bukan? Bukan. Bahwa minhum berarti termasuk Nasrani juga. Niup trompet itu agama apa tuh? Ya. Iya.
nyalain petasan. Nah, itu agama apa tuh? Nyalain petasan agama apa? Iya tuh, berarti bukan orang Islam itu, ya. Orang Islam itu merayakan hari raya itu dengan apa? Dengan makan-makan, dengan berzikir kepada Allah, dengan sholat hari raya kan, itu kan merayakan kemenangan itu, ya. Kemudian yang ketiga Husain bin Ali, ya, cucunya Nabi, ya, mati syahid di Karbala, ya. Ya sekarang kalau yang mau ibadah haji kemudian penganut Syiah itu bukan di Masjidil Haram, bukan di Ka'bah, tapi kemudian mengelilingi Karbala, ya. Kalau yang di Indramayu siapa? Panji Gumilang, ya. Saya pernah baca, ya. Jadi tawafnya itu mengelilingi Mahad Az-Zaitun, ya. Tapi kemudian di Bekasi ada yang ngaku Nabi, tawafnya itu mengelilingi pohon pisang di belakang rumahnya. Itu kan banyak yang ngeyel-ngeyel seperti itu, ya. Nah, tazkirah dan ibrah satu, meskipun ini adalah peristiwa besar dan menyedihkan, Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan untuk berkabung khusus secara rutin setiap Muharram. Dan nanti silakan dibuka YouTube itu, ya, ritual Syiah, ya, di bulan Muharram. Banyak banget itu ritualnya. Di antaranya dengan menyiksa diri itu, menyiksa diri. Semuanya tuh sampai bayi-bayi itu, ya, bercucuran darah itu, ya, karena dilukai dengan senjata tajam. Nah, dalam Islam itu nggak boleh, ya, berduka kecuali, ya, 3 hari, tidak boleh lebih 3 hari, kecuali istri yang ditinggalkan suaminya 4 bulan 10 hari. Tapi selama berduka itu tidak boleh menyiksa diri, mukul pipi, merusak menyobek-nyobek baju, nggak boleh itu, ya, nggak boleh itu, ya. Tetap ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya. Jadi kalau ada orang diuji dengan diambil yang dicintainya, baik orang ataupun hartanya, maka kalau dia mengucapkan alhamdulillah, jarang ya orang kena musibah mengucapkan alhamdulillah, jarang kan? Mengucapkan alhamdulillah, setelah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah suruh malaikat untuk membangun sebuah rumah di sorga namanya Baitul Hamdi, ya. Ya, jadi kalau ditinggalkan istri, ditinggalkan anak, kemudian dipecat misalnya, padahal jujur tapi dipecat misalnya, alhamdulillah ucapkan itu. Kemudian baru ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah kita akan dapat rumah di sorga namanya apa? Baitul Hamdi, ya. Kalau di mana tuh? Di Sindang kan ada rumah susun. Nah, itu ada namanya tuh, ya. Ada namanya tuh, ya. Nah, di ini juga ada kan perumahan-perumahan namanya, ya. Tapi ini juga ada namanya Baitul Hamdi, rumah pujian itu, ya. Jadi Rasulullah hanya menganjurkan puasa Asyura itu, bukan meratap atau memperingati secara berlebihan, ya. Yang keempat, Umar bin Khattab itu radhiyallahu ketika menjabat khalifah kedua setelah Abu Bakar, menetapkan 1 Muharram sebagai tahun baru Islam. Jadi bulan pertama dalam Islam itu dari dulu itu bulan Muharram. Tapi 1 Muharram ditetapkan oleh oleh Umar bin Khattab lewat musyawarah sebagai tahun baru, ya. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab, ya, menetapkan awal kalender Hijriah dimulai dari bulan Muharram. Walau peristiwa hijrah Nabi ke Madinah terjadi di bulan Rabiul Awal. Hal ini karena Muharram adalah bulan setelah orang-orang menyelesaikan haji dan berniat hijrah, maka dianggap awal yang tepat, ya. Jadi haji mabrur itu asalnya baik jadi lebih baik kan, ya. Asalnya pelit jadi dermawan, asalnya nggak pernah ke masjid jadi pernah ke masjid, kan begitu. Ada hijrah itu, hijrah dari yang tidak baik kepada yang baik, itu namanya hijrah ma'ani, ya. Jadi ada hijrah makani, pindah dari setempat ke tempat yang lain. Ada juga hijrah ma'ani, ya, yaitu pindah dari perbuatan yang tidak baik menuju perbuatan yang baik, ya, gitu. Kemudian Muharram yang disucikan adalah pertama bulan damai, ya, bulan aman, ya.
bulan sejahtera. Jadi kalau di bulan Muharram ya Israel Amerika nyerang lagi, jangan diam itu, balas lagi itu ya kalau bisa. Karena damai itu harus dijaga di bulan Muharram, aman harus dijaga. Demikian pula sejahtera. Usahakan di bulan Muharram itu saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza itu dijamin kedamaiannya, dijamin keamanannya, dijamin kesejahteraannya ya. Karena kadang-kadang dia mencari makanan hanya cuman beberapa sedikit doang, itu harus jalan berapa kilo, tapi ada kalanya tidak dapat, pas pulang ke rumahnya mati itu. Bayangkan, susah untuk mendapatkan makanan di sana. Ya, walaupun cuma secuil, harus jalan berapa kilo. Kita makan tiap hari ketemu dengan nasi uduk, dengan lontong ya. Di sana nggak ada yang jualan nasi uduk, ada yang jualan lontong ya. Ada singkong rebus ya, tulis talas apa namanya itu ada di sini semua. Di sana tuh jangankan itu talas misalnya 10.000 banyak, sepotong saja harus jalan kaki itu ya, berapa kilo itu. Tapi belum tentu dapat. Kalau tidak dapat, resikonya nyawa melayang, pulang ke rumah tinggal nama itu ya. Itu termasuk jihad fi sabilillah ya. Sabar ketika menghadapi situasi perang. Itu ditempatkan tempat terakhir itu ya. Fil ba'sai wa dharra'i wa hinal ba's ya. Kemudian 3, bulan taat, ibadah dan amal saleh. Jadi tingkatkan ketaatan ya, tingkatkan ibadah dan tingkatkan amal saleh. Itu barangkali yang dapat disampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.